Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin Wika membahas lanjutan anime Gaikutsu Sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Ars berhasil menemukan Gin dan kelompoknya yang hilang. Ars kemudian mentelepon mereka ke desa. Setelah itu Ars kembali ke kuilnya di Lorkrot, tentunya dengan membawa beberapa tukang yang telah dijanjikan oleh Pita sebagai bayaran karena telah menemukan Gin dan kelompoknya. Intinya Gin dan kelompok serigala lainnya juga ditugaskan oleh Pita untuk membantu Ars merenovasi kuil sebagai hukuman mereka. Di kuil, seorang kepala tukang berwujud kelinci sedang memperhatikan kuil dan memperkirakan bahan yang akan dibutuhkan. Saat ini, hal yang akan direnovasi oleh mereka adalah atap kuil. Pria kelinci memberitahu Ars jumlah kayu yang dibutuhkan. Pria kelinci menawarkan untuk menyediakan kayu, tapi Ars menolaknya. Ars bilang dia masih punya cukup uang buat beli kayu. Apalagi Klan Genshin butuh banyak kayu buat bangun desa. Pria kelinci menghargai keputusan Ars dan kemudian pergi memeriksa orang-orang serigala. Karena pembangunan atap hanya butuh beberapa hari, Ars akan mengirim mereka kembali ke desa sambil menunggu kayu. Jadi Ars memutuskan pergi ke kota pelabuhan kerajaan Rodan. Ars mengenal salah satu pedagang di sana, tepatnya di Lambor yang bernama Lucky. Tak lama Aryane memanggil Ars. Aryane baru saja selesai mandi di air hangat Lorkrot. Sedangkan Chiyome memutuskan tinggal di desa. Jadi hanya Ars dan Aryane saja di kuil. Mereka pun mengobrol. Aryane bilang dia ingin melapor ke Dylan jika Ars sudah selesai mengobrol tentang pembangunan sama tukang. Ars bilang dia sudah selesai, jadi dia bakal melapor ke Dylan sebelum pergi ke tempat Lucky di Lambor. Hal yang ingin Aryane dan Ars laporkan ke Dylan itu tentang rute bawah tanah melalui penggunungan Furyu ke hutan Kanada Forest. Ars dan Aryane masih mengobrol. Ars bertanya apakah Aryane tertarik mengunjungi pedagang Lucky. Ars berpikir Aryane tidak bakal ikut, sebab ini adalah urusan pribadinya. Aryane bilang dia bakal ikut. Aryane tidak ingin tinggal saat Ars dan Chiyome pergi ke Lambor sendirian. Ars heran kenapa juga Chiyome ikut. Aryane bilang Ars itu tidak bisa mengemudi gerobak, jadi sudah dipastikan Ars bakal butuh Chiyome. Ars pun mengerti maksud Aryane. Ars mungkin bakal mencoba mengajak Chiyome. Aryane bilang kemungkinan Chiyome sudah menanti kedatangan Ars, jadi Aryane meminta Ars untuk segera pergi. Aryane dan Ars berteleportasi ke ibu kota kerajaan Suci Hill. Aryane dan Ars sekarang berada di perkemahan para pengungsi. Ars melihat sekeliling mencoba mencari dua perempuan bersaudara yang pernah Ars selamatkan, tapi Ars tidak melihat mereka. Aryane menyuruh Ars untuk segera cepat menuju Dylan di tenda besar yang terdapat di tengah-tengah perkemahan. Begitu masuk, Ars melihat ada manusia, elf, dan orang gunung yang semuanya sibuk. Dylan memanggil mereka dan mereka pun mengobrol. Dylan bertanya apa yang membawa Ars dan Aryane ke tenda pengungsian. Ars bilang dia ingin memberitahu perkembangannya baru-baru ini. Sebelum Ars jelaskan maksud kedatangannya, Dylan menyuruh semua orang yang ada di dalam tenda keluar. Aryane memberitahu Dylan tentang peristiwa yang terjadi di pemukiman dan rute gua bawah tanah melalui penggunungan Furyu. Dylan menyimpulkan bahwa lokasi pemukiman baru dan ukuran sungai yang dibicarakan itu terdengar seperti sungai Libro atau anak sungai yang bercabang mengalir melewati Lalatoya. Sungai Libro adalah sepanjang sungai dari kerajaan Rodan menuju Lalatoya dan itu bercabang di sesuatu tempat di dalam hutan. Ars bilang jika dia ingat dengan benar bahwa sungai Libro di kerajaan Rodan terbentuk di mana dua sungai bertemu di hulu. Salah satunya adalah sungai Lidl. Dylan mengangguk. Dylan bilang dia tidak bisa menyimpulkan apakah sungai Libro terhubung ke gua bawah tanah Gunung Furyu atau tidak jika belum dilakukan penyelidikan. Tetapi Dylan bilang jika memang demikian itu berarti Ars dapat naik perahu menyusuri Libro dari Lalatoya dan Dartu di Kanada ke Diento dan bahkan ibu kota Rodan yaitu Olaf. Mata Aryane terbelalak mendengarnya. Aryane bilang itu sangat luar biasa karena menelusuri semua tempat itu bakal jadi mudah. Ars, Aryane, dan Dylan masih mengobrol.
Di sisi lain, Dylan bilang keberuntungan ini bukannya tanpa potensi bahaya. Dylan akan berbicara dengan para tetua dan meminta Vangas mengadakan party untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Untuk saat ini, Dylan ingatkan akan lebih baik untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ini kepada manusia. Arya juga setuju karena lebih baik tidak menggunakan rute itu terlebih dahulu. Tapi Dylan menggelengkan kepalanya. Dylan tetap bakal menyelidikinya. Setelah memeriksa rute tersebut dan memastikan bahwa jalur itu dapat digunakan dengan aman, Dylan melihat tidak ada masalah dengan mengirimkan bantuan kepada orang-orang pegunungan sebagai awal untuk membuka perdagangan. Jika dapat menyeberang melalui pegunungan menggunakan perahu, itu tidak hanya akan mempermudah pengangkutan orang dan barang, tetapi juga akan memungkinkan untuk bergabung pada saat dibutuhkan. Bagi Dylan ini adalah penemuan yang cukup kebetulan. Harus bisa membayangkan betapa senangnya Gin dan yang lainnya jika mereka bisa melihat betapa bahagianya Dylan tentang penemuan mereka, terutama mengingat semua masalah yang mereka hadapi. Jika para elf bersedia memberi mereka dukungan, Ars bisa melihat kemungkinan tumbuh dengan proporsi yang sangat besar dalam hitungan tahun. Ars berencana bakal memberitahu pada mereka, tapi Dylan melarang Ars agar tidak memberitahunya terlebih dahulu. Saat ini Dylan sangat membutuhkan bantuan Ars memindahkan para pengungsi ke rumah baru mereka, tepatnya setelah kerajaan Nozan dan Roden membuat kesepakatan tentang mereka. Ars bilang dia bakal melakukan apapun yang terbaik. Tak lama Vangas masuk ke dalam tenda dan mengobrol. Intinya, Dylan memberitahu Vangas tentang semua obrolannya sama Ars. Bagi Vangas itu hal yang menarik. Vangas setuju penemuan itu dirahasiakan dari manusia. Vangas akan pergi ke Mapel untuk membahasnya dengan para tetua. Bagi Vangas, dia tidak keberatan menawarkan bantuan kepada orang-orang penggunungan. Tapi itu juga perlu dilakukan obrolan terlebih dahulu. Vangas meminta Ars memindahkannya ke Mapel. Beberapa jam kemudian, Ars, Ariane, dan Chiome akhirnya melakukan perjalanan ke Lambor dengan menggunakan kereta. Ariane di sini sedikit kesal pada kakeknya yaitu Vangas, tapi Ars menenangkan Ariane. Jadi ceritanya gini, begitu Ars, Ariane, dan Vangas tiba di Mapel, Vangas mengundang Ariane untuk makan siang. Meski Ariane mencoba menolaknya dengan menjelaskan bahwa Ariane sudah punya rencana dengan Ars, tetapi Vangas tetap maksa Ariane. Dan pada akhirnya Ars terseret juga. Walaupun Ars sebenarnya tidak keberatan dengan tawaran makanan enak. Hingga saat itu sudah lewat tengah hari saat party Ars akhirnya berangkat. Ars dan Ariane meminta maaf pada Chiome karena sudah membuat Chiome menunggu lama. Namun Chiome sama sekali tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Chiome hanya mengatakan Chiome sudah terbiasa menunggu. Ariane membungkuk pada Chiome. Ariane sangat menyesal. Chiome meyakinkan Ariane bahwa dia baik-baik saja, tapi Chiome ingin pergi makan. Ariane sekarang merasa lega. Setelah obrolan selesai, party Ars kemudian bertransportasi ke Lambor. Setelah masuk melalui gerbang, party Ars langsung menuju ke distrik kota baru di selatan pusat kota, tepatnya ke toko laki. Sesampai di toko laki, Ars menghentikan kereta dan menunggu hanya beberapa saat sebelum seorang karyawan datang menemuinya. Ars memberitahu karyawan baru bahwa Ars ingin bertemu Laki. Karyawan itu pun pergi dan meminta party Ars untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, Rhea muncul untuk mengantar Ars ke ruangan Laki. Ars pun membawa gerobak ke dalam gedung dan meninggalkan kuda di kandang. Tepatnya Ars bertemu Laki di gedung lantai 2. Ars melihat Laki lagi sibuk menandatangani dokumen toko sebelum dikasih ke karyawannya. Laki menyadari kedatangan Ars dan mengobrol. Laki minta maaf tidak segera menyambut Ars. Laki akhir-akhir ini sangat sibuk. Tapi Ars kembali meminta maaf karena datang tanpa sepengetahuan Laki. Laki kemudian membicarakan perkembangan bisnis tokonya sejak adanya kapal yang Ars berikan pada Laki. Dan Laki merasa beruntung bisa memiliki rekan pemilik toko yang memperkenalkannya ke semua orang. Oh iya, kapal yang Laki maksud adalah kapal bajak laut manusia yang mencoba menyerang kapal elf ketika party Ars melakukan perjalanan ke benua selatan. Karena kapal itu tidak digunakan oleh elf, Ars pun mengambilnya dan memberikannya ke Laki. Karena ada pembukaan perdagangan antara kerajaan Rodan dan hutan Kanada besar. Jadi Ars meminjam kapal kepada Petros, penguasa Lambor, untuk digunakan dalam perdagangan. Petros telah mendengar pembicaraan tentang perdagangannya melalui sumbernya sendiri dan sangat ingin mendapatkan kapal, yang membuatnya lebih mudah untuk mentransfer kepemilikan kapal ke Laki. Ars dan Laki masih mengobrol.
Laki ingin berterima kasih pada Ars, karena berkat Ars bisnisnya jadi sangat berkembang. Laki bakal akan melakukan apa saja yang bisa dilakukannya untuk membantu Ars. Laki kemudian membawa party Ars ke ruang pribadinya dan mempersilahkan party Ars duduk. Laki segera langsung menanyakan kedatangan Ars. Ars bilang kedatangannya ke sini karena butuh kayu. Laki kemudian menulis catatan saat Ars memeriksa angka-angka itu. Intinya, Laki tidak masalah dengan jumlah kayu yang bakal diperlukan. Tapi Laki bilang masalahnya adalah permintaan kayu sangat tinggi, jadi biayanya lebih mahal sedikit. Laki menanyakan apakah Ars tidak masalah dengan harganya. Ars menggelengkan kepalanya, tapi Ars heran kenapa permintaan kayu saat ini sangat banyak. Sebelum menjawab, Laki melihat ke sekeliling dan berbisik. Laki bilang dia mendengar bahwa Kekaisaran Revlon Timur Suci telah membeli semua kayu. Laki kemudian bilang ada kabar burung bahwa mereka bersiap untuk perang. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.